pada titik tertentu ingat akan terjadi supernova, ledakan besar. Ya, kalau terjadi supernova, ledakan besar, ini semuanya bisa terungkap nih. Satu persatu akan masuk ke dalam lubang hitam, terseret karena gravitasinya luar biasa. Nampaknya beliau memilih menjadi lubang hitam. Wih, Pak Saudara, beta tuh sebenarnya mau buat episode Om Operator, ya, episode yang biasanya tuh kalau lu dengar podcast ini, isinya lagu, kemudian ada penjelasan tentang lagunya. Karena ada beberapa lagu yang beta mau bahas begitu, tapi ternyata setelah beta lihat di Spotify, ini pilihan untuk buat lagu di dalam episode itu tidak ada lagi, Saudara. Jadi ya beta bagaimana bahas musik sekarang nih. Ya, ya soalnya begini, Saudara. Kalau lu buka di Spotify, lu buka di ATP Podcast, itu podcast ini tuh diidentifikasi sebagai podcast musik. Mungkin karena dulu beta sering bahas musik begitu, ya. Nah, mungkin karena episode Om Operator itu kayaknya, ya. Nah, sayang Mas Saudara, karena setelah beta baca berita, ternyata di tahun 2024 ini, di bulan Februari kalau tidak salah tuh, Spotify kemudian sudah tidak lagi memberikan opsi untuk musik plus talk gitu, tidak ada lagi. Ya, beta mau loyo sih ketika beta baru tahu itu informasi di bulan September ini. Kalau orang Ambon bilang lombo, ini ada lagu juga yang lagi banyak orang dengar tuh. Beta Sulombo. Ini lagu yang kaget beberapa waktu lalu banyak dengar oleh teman-teman beta, banyak di tempat-tempat karaoke begitu. Nampaknya ada yang cover. Ya biasa lagu tuh kalau ada yang cover, nanti dia kayak muncul lagi, kayak viral lagi tuh kan. Dan beta cari di YouTube, coba cari ini penyanyi aslinya siapa. Nah, beta lihat ada versi dari Parthenos, Saudara. Artinya beta coba cari ini penyanyi aslinya siapa, tapi tidak ketemu. Tapi beta lihat versi yang kayaknya yang sangat tua, yaitu dari Parthenos. Parthenos nih, Saudara, beta sudah tahu lama karena beta tahu lagu-lagu rohaninya. Ya, kami sering bawakan di vokal group tuh lagu-lagu Parthenos. Lagunya judulnya 3 tahun, Saudara. 3 tahun. Jadi kalau orang Ambon tuh bilang 3 tahun tuh 3 tahun gitu. Lagu ini tuh bercerita tentang seorang laki-laki yang melepas ceweknya pergi kuliah. Ya, dari lagu ini kita tahu bahwa si cewek itu kuliah D3, Saudara. Kenapa dia kuliah D3? Bukan S1. Karena di liriknya itu ada Siono nae beta Sulombo, dengar sepi sekolah 3 tahun. Nah itu 3 tahun. Mungkin juga dia SMA, mungkin juga. Tapi kalau konteksnya di perguruan tinggi berarti 3 tahun ya D3 lah, ya. Cowoknya sebenarnya memberikan motivasi supaya kalau memang dia D3 ya ceweknya harus lulus tepat waktu. Atau kalau dia S1 ya bisa lulus cepat, bahkan bisa cum laude. Ini sebenarnya lagu ini punya motivasi. Ya, hanya di lagu ini, Saudara, cowoknya juga realistis. Jadi di liriknya ada bilang begini, meskipun dongsu berjanji untuk setia, tapi kalau setan su tolak, iblis su terima, ya ceweknya pasti lupa dia. Ya, ini ungkapan yang mungkin untuk orang timur mengerti, ya. Setan su tolak, iblis su terima. Sudah setan lagi, iblis lagi. Ini kalau dibuat versi black metalnya,
menurut setan iblis lengkap sudah. Ya, dalam bahasa sederhana ungkapan ini artinya kalau ada kesempatan ya, atau kalau nonanya hilaf pasti lupa ninyong begitu. Nah, ini yang buat cowoknya lombo saudara ya, atau loyo lah begitu, karena harus melepas ceweknya kuliah atau sekolah 3 tahun. Wah, 3 tahun. Dan kalau bicara soal di awal tahun ini saudara, banyak yang buat kita lombo tuh kan, loyo tuh kan. Tadi beta sudah mention di awal episode ini bahwa beta loyo karena musik and talk tidak ada lagi di Spotify ya. Tapi dari dunia permusikan ini juga banyak yang buat loyo saudara. Ada beberapa berita. Ini beta bahas band yang beta sangat suka ya. Di awal tahun ini kabar mengejutkan datang dari The Adams. Wah, ini mereka mengumumkan 2 personil mereka saudara. Gina yang main keyboard atau synthesizer itu, dan Pandu Fastoni ya, itu keluar dari The Adams. Ini band yang memang menurut beta saudara dibangun oleh kebersamaan yang luar biasa. Setiap kali beta nonton konser dan vlog ya, mereka punya vlog di YouTube tuh kan, kebersamaan ini terbukti di antara kelima personilnya tuh luar biasa sekali ya. Dan kebersamaan ini yang menurut beta terbukti sih. Apa buktinya itu di awal tahun berapa tuh? Tahun 2020 ya. Mereka akhirnya keluarkan album ketiga ya. The Adams ya, Actor Plus ya, setelah belasan tahun lamanya tidak buat album begitu. Bahkan beta secara pribadi tuh ya punya kayak natsar gitu. Pengen sekali nonton The Adams live ya. Tapi niat beta ternyata maunya nontonnya mereka berlima lah, tapi Gina dan Pandu sudah keluar, jadi sekarang masih bisa nonton The Adams tapi formasi yang tinggal 3 personil utama mereka itu ya. Terlepas dari berbagai alasan saudara, beta sebagai fans merasa sangat kehilangan. Mengapa? Ya karena menurut beta mereka berlima tuh sudah mendapatkan kliknya ya, atau bisa kita katakan formula atau pola ya dalam berkarya ya. Dan album Actor Plus tuh menunjukkan segalanya saudara. Maksud beta begini, bukan berarti Ale, Gigi, dan Aryo tidak bisa berkarya. Bisa ya, mereka sangat bisa. Tapi cuman mau mengungkapkan saja beta punya penyesalan begitulah. Mungkin kalau teman-teman fans The Adams atau personil The Adams dengar podcast ini, mungkin beta harus ungkapkan itu gitu. Nah saudara, dari Jakarta kita geser sedikit ke kota hujan. Meskipun sekarang mungkin bukan kota hujan lagi, kota angkot atau kota macet. Bogor saudara. Kabar pisah juga datang dari band yang aliran punk nih, The Jensen ya, yang berpisah dengan drummer mereka Adoy dan Karina yang main gitar, rhythm dan vokal ya, backing vokal. Nah saudara, The Jensen ini beta bilang band yang fenomenal lah saudara. Kalau kita mau pakai satu kata untuk mereka itu fenomenal di tahun 2022 dan 2023. Meskipun mereka ini sudah aktif sejak 2015 saudara, namun album Banal Semakin Binal itu berhasil membuat mereka mendapat pendengar yang lebih banyak saudara. Beta juga baru dengar The Jensen di album ini saudara, tepatnya di tahun 2022. Hal yang beta kagumi dari mereka ini adalah mereka mampu menghadirkan pilihan genre musik yang berbeda. Ya, yang tadi beta mention punk ya. Punk, bahkan punk pun kalau kita bandingkan dengan misalkan band punk Indonesia kayak SID lah, itu kayak The Jensen tuh kayak punya istimewanya di soundnya itu beda sekali. Punk tapi sedikit sedikit kayak kalau beta mau sebut tuh soundnya tuh kayak mirip-mirip The Brandals ya. Punk tapi kayak The Brandals itu. Ya kayak gitulah. Nah,
Artinya beta lihat The Jansen ini mereka mampu menghadirkan genre lain di luar genre arus utama, yaitu punk yang bisa kita nikmati. Dan ini buktinya mereka mendapatkan penghargaan AMI ya, AMI Award tahun 2023 di kategori album rock terbaik. Pencapaian yang luar biasa sebenarnya. Namun pada Desember 2023 dua personil mereka ini justru keluar ya, tadi Adui dan Karina ya. Dan menyisakan dua kakak beradik ya, Cinta Rama vokal dan gitar, dan juga Aji Pamungkas ya di gitar bass. Beta tidak mau berargumen mengapa ada personil yang keluar, saudara. Ya, sama seperti tadi di Adams juga. Sebagai penikmat musik, saudara, yang menjadi harapan adalah mereka tetap berkarya. Artinya ada personil yang keluar, tetapi lu tetap berkarya lah. Karena aliran musik punk yang dibawakan jadi The Jansen ini termasuk segmented. Jadi perlulah, ya meskipun ada personil keluar, tapi beta berharapnya mereka terus berkarya, menghasilkan album yang ya lebih advance lagi lah, lebih keren lagi dari banal semakin binal. Semoga seperti itu. Nah, saudara, kalau tadi The Adams dan The Jansen ya, dua band yang personilnya keluar, ada yang keluar nih, ada yang pisah, tapi ada juga band yang kemudian kembali bersama ya, meskipun tajuknya cuman reuni. Wah, siapa lagi kalau yang bukan band yang sangat terasa keluarganya, yaitu Oasis. Nah, ini band yang selama berapa tahun, 16 tahun atau 16 tahun nih, kita cuma tahu beritanya mereka bertengkar saja antara kakak beradik Liam dan Noel ini. Memang konflik internal mereka berdua ini terjadi selama bertahun-tahun, saudara. Dan puncaknya kalau beta runut kembali di tahun 2009 yang di Paris itu, yang katanya mereka ada yang terjadi peristiwa lempar-melempar lah. Ya, katanya ada pertengkaran hebat di belakang panggung saat konser di Paris, sehingga Noel kemudian memutuskan untuk keluar dari Oasis. Kemudian mereka bubar di 2009 itu. Meskipun masing-masing punya buat band, project pribadi ya. Nah, permasalahan antara Liam dan Noel Gallagher ini yang berujung pada bubarnya Oasis adalah kombinasi dari ketegangan pribadi ya, konflik, ego ya, perbedaan pandangan yang semakin memburuk. Dan ya, itu yang beta bilang, band ini tuh bukan buat anak-anak yang mungkin belum dengar di tahun 2000-an awal atau pertengahan ya, di bawah 2010 lah. Mungkin lu hanya tahu dia punya konflik saja, atau lu hanya tahu Don't Look Back in Anger. Beta ingat tuh tahun berapa, 2016, 2017. Kaget banyak yang nyanyi lagu Don't Look Back in Anger. Sekali lagi karena ada yang cover, atau kayaknya waktu itu ada kompetisi musik Indonesian Idol atau apa begitu ya. Kemudian ada nyanyikan lagu itu, jadi kaget viral di mana-mana. Ya, beta kaget, kok semuanya dengar lagu ini. Ya, entahlah ya, tapi syukurnya mereka mau reuni, saudara. Reuni. Kalau kita bahas konfliknya panjang, saudara. Tidak perlu bahas konfliknya. Lu bayangkan saja 16 tahun, saudara. Lalu pertanyaannya, kenapa mereka mau reuni? Ya, beta baca-baca dari beberapa sumber, katanya ini momennya pas karena tahun 2025 nanti, tahun depan itu bertepatan dengan 30 tahun album pertama mereka ya, yang judulnya Definitely Maybe. Ini album pertama mereka. Jadi tahun 2025 itu tepat 30 tahun, jadi momennya pas lah ya. Album yang mereka keluarkan 30 tahun lalu itu ya, itu sukses ya, sangat sukses, dengan ya kurang lebih mungkin 2 lagu yang paling tenar, Live Forever dan Supersonic ya. Itu yang paling tenar lah, saudara. Ketika beta baca banyak hal terkait dengan pertengkaran Liam dan Noel ini,
beta pun merenung bahwa apa ya, memang susah ya kalau dalam perkumpulan tuh ada dua matahari itu kan. Atau apa ya, kayak ada dua kepentingan atau dua pribadi yang saling bertentangan tuh, bisa kita katakan apa ya, kayak dua pemimpin begitu kan, dua matahari lah, kita bisa analogikan seperti itu. Nah, dalam fisika ya dulu beta pelajari kalau kita bicara matahari ya, itu disebut bintang. Kenapa disebut bintang? Karena benda yang memancarkan cahayanya sendiri ya, itu disebut bintang ya. Contohnya bulan dan matahari lah ya. Kalau kita kerucutkan lagi, kita bintang adalah benda yang memancarkan cahaya sendiri ya. Cahaya sendiri itu mungkin ada dua hal yang bisa kita jelaskan dari cahaya ya. Cahaya itu bisa berupa gelombang atau bisa berupa partikel, saudara ya. Kalau gelombang itu berkaitan dengan panjang gelombang dan frekuensinya ya, makanya dalam dunia kesehatan kita disarankan memakai sunscreen atau sunblock ya, karena ada panjang gelombang tertentu yang bisa buat kita sakit, saudara. Misalkan UV ya, paparan UV yang tinggi buat kita kanker kulit misalkan ya. Menariknya, saudara, semakin pendek panjang gelombang, maka energinya atau partikel energinya itu semakin tinggi. Jadi kalau kita lihat spektrum panjang gelombang tuh, sinar X, UV, sinar gamma tuh yang paling pendek kan sinar gamma ya. Habis itu sinar X, baru UV ya. Jadi kita tahu sinar X pakai di ronsen ya. Jadi kalau kita terpapar UV terlalu banyak, itu bisa membuat kita kanker kulit. Jadi semakin pendek panjang gelombangnya, energinya semakin tinggi juga, saudara. Makanya jangan macam-macam dengan orang yang saudara. Biar itu kadang energinya luar biasa itu ya. Apalagi yang pakai baju kuning-kuning. Jangan main-main dengan raja. Pidatonya luar biasa sekali ya. Sama seperti terlalu hebat saja di Indonesia ini. Ya. Mungkin politisi dari NTT bisa bilang ya, jangan main-main dengan Raja Timur ini, atau jangan main-main dengan Raja Flores ini. Buatlah tandingan. Anyway, saudara, matahari baru satu saja kita sudah panas, apalagi kalau dua. Lu bayangkan lah, mereka masing-masing memancarkan cahaya dengan gelombang yang mengandung energi. Kita masak langsung telur di luar, dia langsung panas tuh. Langsung matang maksudnya. Dan matahari kembar ini, saudara, sebenarnya pernah terjadi di Indonesia nih. Tahun 2024 ini, saudara. Kejadiannya di Mentawai ya. Diberitakan bahwa di pantai begitu dikala matahari mau terbenam, kaget orang di pantai lihat, kok mataharinya ada dua. Ternyata BMKG menjelaskan kalau itu hanya fenomenanya disebut sandok ya. Jadi ini karena perbedaan densitas atau kerapatan atmosfer yang mengakibatkan difraksi cahaya matahari dipantulkan oleh kristal es yang menghasilkan dua titik cahaya di sekitar matahari, sehingga akan tampak sebagai matahari kembar pada perspektif pandangan di permukaan yang kita lihat tuh, Kak. Jadi kayak ada lapisan bumi itu kan atmosfer, stratosfer dan seterusnya. Jadi kayak ada fenomena begitu. Jadi bukan mataharinya dua, bukan, itu hanya pantulan saja, bisa kita katakan seperti itu. Ya. Kalau di alam sandok atau matahari kembar ini hanya fenomena, saudara. Mudah-mudahan di negara kita juga hanya ada satu matahari ya. Mudah-mudahan hanya fenomena. Ya, kenapa mudah-mudahan? Karena hanya fenomena, saudara. Karena geliatnya ada ke sana nih, mau kembar-kembar ini ya. Ingat loh, saudara, bintang itu ada masanya. Kalau dalam fisika tuh ya, sesuatu bintang tuh punya massa. Ada saat dimana bintang itu akan mati. Nah, pertanyaannya kapan bintang mati? Menurut fisika adalah ketika bintang itu sudah kehabisan energi. Jadi bintang tidak bisa 3 periode nih.
energinya sudah habis. Bintang dengan massa yang besar akan mengalami ledakan yang disebut supernova, saudara. Ya. Jika setelah supernova intinya masih cukup masif, ini untuk bintang besar, FYI, matahari itu bintang kecil ya, bintang sedang. Jadi kalau bintang besar itu energinya mau habis, dia akan mengalami ledakan yang disebut supernova. Ya, kalau setelah supernova intinya masih aktif, maka akan menghasilkan black hole atau lubang hitam. Nah, lubang hitam ini, saudara, menurut teman-teman yang belajar fisika, ini mempunyai gravitasi yang luar biasa. Itu kemungkinan pertama, saudara. Kemungkinan pertama ketika bintang mati itu adalah dia supernova menghasilkan lubang hitam. Kemungkinan kedua ada, dan kemungkinan kedua ini yang lebih baik, saudara, yaitu terbentuknya neutron star. Neutron itu kan kita belajar di fisika itu kan keadaan di mana muatan positif dan muatan negatif sama ya, jadi netral dia. Dan ternyata bintang yang mati dia juga masih bisa bersinar dan dalam wujud neutron star. Menarik. Nah, ini jadi untuk matahari yang akan Oktober nanti, cukuplah dengan semua ini ya. Energinya kan sudah hampir habis. Berhentilah selayaknya bintang yang bermassa rendah dan sedang ya. Yang menurut teori mereka tidak akan menghasilkan lubang hitam. Atau bisa juga mungkin dia anggap diri besar, dia bisa menjadi neutron star ya, bintang yang meskipun sudah mati tapi masih bersinar. Ya, mungkin kita bisa katakan dia sebagai negarawan lah nanti toh, yang itu Mulyono. Ya. Nah, tapi nampaknya gelagatnya kan matahari ini mau dikenang sebagai bintang bermassa besar karena OP, overpowernya, mengatur ini itu, mengubah ini itu, ya. Saya akan tidak rela untuk mati dalam tanda kutip tuh kak bintang ini tuh. Ya. Awas, pada titik tertentu ingat akan terjadi supernova, ledakan besar. Ya, kalau terjadi supernova, ledakan besar, wah ini semuanya bisa terungkap nih. Satu persatu akan masuk ke dalam lubang hitam, terseret karena gravitasinya luar biasa. Nampaknya beliau memilih menjadi lubang hitam yang sebenarnya dia bisa jadi neutron star saja yang bersinar setelah supernova. Ya, mungkin si bintang ini yang akan mati Oktober ini, dalam tanda kutip ya, harus memaknai lagu dari Oasis lagi. Judulnya Champagne Supernova. Ya, ini lagu yang menurut si Noel lagi nih, Noel Gallagher penciptanya. Lagu ini dia tulis tidak ada makna, hanya ngalur ngidul gitu, tapi lagunya bagus. Tapi secara keseluruhan lagu ini tuh menunjukkan perasaan kehilangan, kesepian, dan pergolakan batin. Ya, bintang ini ya yang akan di Oktober nanti ini mungkin memaknai lagu Champagne Supernova ini. Memang berat, saudara. Lu punya jabatan dan lu lepas. Apalagi kalau menurut lu sebuat banyak. Tidak semua orang bisa begitu. Mungkin bintang ini rasa seperti itu. Saudara, terima kasih untuk yang sudah dengar. Cheers.